Jadi masalah kenaikan PPN ini gak selesai-selesai mulai kemarin. Pada awal-awal, oke, memang ramai di masyarakat. Cuman ketika ada kebijakan yang baru, yang direvisi kebijakan yang awal, ini udah mendingan lah. Mendingan, tapi akhir-akhir ini, ketika PPN ini sudah mau dilaksanakan, masyarakat malah heboh. Bukan hanya masyarakat sih, konten kreator, influencer, artis, bahkan pejabat pun. Tapi gak semua sih. Ada sebagian kemarin yang kayak Pak Ganjar itu mengkritik masalah kenaikan PPN ini. Akan menaikkan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon kehidupan di sektor ini. Yang bikin saya itu dilema, kenapa kok hebohnya sekarang? Kok hebohnya agak awal-awal pas saat PPN itu dinaikkan? Oke, heboh dulu, cuman influencer kayak pejabat ini kayaknya pada saat awal-awal ini disahkan, pada saat awal-awal PPN ini direncanakan, itu gak ada loh yang mengkritik. Sedikit, tapi gak sebanyak sekarang. Ini gue bingung, apakah ini emang buzzer atau udahlah. Nah, di video kali ini saya tuh gak langsung mengkritik secara langsung. Mungkin saya ini mau memberikan statement saya terlebih dahulu, yang mungkin nanti saya akan ada pro-nya dan ada kontranya. Nah, jadi pada saat kenaikan PPN ini, saya tuh dalam video YouTube saya itu saya bikin 2 video. Video pertama, pada saat ada berita kalau PPN ini naik ke 12% awal-awal. Itu saya bikin video, di sana saya kontra. Kemudian di video selanjutnya, karena ada revisi undang-undang pada saat itu, yang mana kenaikan PPN 12% ini itu diperuntukkan kepada barang-barang mewah saja. Pada saat itu saya bikin konten lagi. Di sana saya tuh pro lah. Pro karena mungkin alasan saya awal kenapa kok kontra itu karena saya melihat daya beli masyarakat sekarang yang sedang melemah. Jadi pada saat itu saya gak setuju. Namun pada saat direvisi yang diperuntukkan kepada barang-barang mewah, nah itu saya setuju. Karena ditargetkan itu secara tidak langsung kepada orang-orang kaya. Namun setelah beberapa lama, pemerintah ini gak merilis barang mewah seperti apa yang nanti dikenakan pajak PPN 12% ini. Kenapa kok kebanyakan masyarakat ini heboh mengkritik? Ya karena menurut saya itu ada di pemerintahan sendiri, yang mana mereka itu tidak merilis barang mewah seperti apa yang dikenakan PPN 12% ini. Dan seperti apa yang dikenakan PPN seperti biasa yang 11%. Nah ini yang tidak dirilis oleh pemerintah. Makanya heboh masyarakat. Bahkan seakan-akan di masyarakat itu PPN 12% ini dari kerevisian kemarin itu gak ada gunanya kayaknya. Kayaknya PPN 12% ini diperuntukkan kepada masyarakat secara umum. Ya tentu menurut saya ini ada miskomunikasi dari pemerintah. Cuman kemarin Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono yaitu mengatakan memang dalam kebijakan kenaikan PPN 12% ini itu diperuntukkan kepada barang-barang mewah yang mana yang disebutkan oleh beliau itu seperti baju, Spotify, Netflix, hingga kosmetik. Kemudian disusul lagi kecuali barang itu dikecualikan oleh pemerintah. Nah, barang yang dikecualikan pemerintah ini masih belum dirilis. Makanya menurut saya ini telah terjadi miskomunikasi antara pemerintah dan rakyat. Yang mungkin, atau mungkin menurut saya, ini mungkin disengaja. Karena agar ketika ada masyarakat yang kontra, malah ada yang melawan. Yang mana yang melawan ini yang mungkin memiliki pemahaman kenaikan PPN ini kepada barang mewah saja. Padahal di situ masih belum jelas. Ketika kita bandingkan ya, PPN kita dengan negara-negara luar. Contoh kita komplekskan dulu, ASEAN lah. Kita yaitu akan menjadi tarif PPN tertinggi di ASEAN. Yang mana kita hampir sama nanti dengan Filipina 12%. Namun pemerintah kita itu pada saat menaikkan ke PPN ini, kayak Bu Sri Mulyani kemarin, itu tidak membandingkan negara kita dengan negara ASEAN. Indonesia, jika misalkan ini kenaikan 12%, ini masih tergolong rendah, kata beliau, dari ketimbang dengan negara-negara Cina, ketimbang dengan PPN di India, ketimbang PPN di Brasil, yang mana kalau di Brasil itu PPN-nya hingga mencapai 17 hingga 20%. Kalau kita beberapa negara emerging yang kita gunakan, seperti Brasilia, itu 17% PPN-nya, tax rasionya sudah 24,67%. Kemudian Afrika Selatan 15% tax rasionya sudah di 21,4. India 18% PPN dengan tax rasio mereka di 17,3. Kemudian Turki 20% PPN-nya dengan tax rasio 16%. 12% itu adalah Filipina dengan tax rasio mereka sudah di 15,6. Dan Meksiko
PPN-nya 16%, tax rasio mereka di 14,46%. Jadi Indonesia saat ini dengan 11%, tax rasio kita masih di 10,4, bisa memberikan gambaran pekerjaan rumah dan perbaikan yang harus kita lakukan. Ini menurut saya perbandingannya ini perbandingan yang salah. Ini saya mau menanggapi masalah kebijakan Bu Sri Mulyani ya. Jadi saya belum tentu kontra secara langsung terhadap kebijakan ini. Karena ini masih belum jelas kebijakannya. Nah ini saya mau menanggapi dari alasan Bu Sri Mulyani pada saat awal-awal dulu. Nah jadi jika kita misalkan bandingkan negara kita dengan negara kayak Cina, India, Brazil. Kita tuh lihat dulu. Mereka itu di sana apakah ekonominya sedang baik-baik saja? Apakah ekonomi kelas menengah mereka itu sedang aman-aman saja? Atau gimana? Karena menurut saya kenaikan PPN 12% ini di Indonesia ini oke lah, menurut saya itu sangat make sense. Cuman untuk waktu sekarang menurut saya ini masih perlu ditinjau lagi lah. Artinya ditunda lah. Karena sekarang kita lihat perekonomian di kelas menengah itu sekarang sudah menurun. Jadi menurut saya untuk kebijakan 12% ini mungkin ditunda dulu. Ini saya mengkritik dengan yang status kebijakan awal ya. Tapi jika misalkan nanti kebijakan ini sudah jelas, ternyata kenaikan PPN 12% ini diperuntukkan kepada barang mewah-mewah saja. Yang mana saya positif thinking aja, barang-barang mewah ini seperti kayak yang mewah banget lah. Kayak misalkan mobil mewah, rumah mewah. Artinya dalam daftar barang yang dikenakan PPN ini, jika misalkan sesuai dengan barang mewah real, maka saya pada saat itu saya akan setuju dengan kenaikan PPN ini. Jadi kesimpulannya, dari video ini, saya itu memiliki dua pendapat. Pendapat pertama, jika misalkan PPN ini tetap dalam kebijakan awal, yang mana kebijakan ini kepada barang-barang pokok, kepada barang-barang seperti yang tersentuh langsung kepada masyarakat kalangan menengah, maka pada saat itu saya tidak setuju. Tapi jika misalkan kebijakan ini, revisi yang akhir-akhir ini itu sudah jelas, daftar barang-barang yang dikenakan pajak PPN 12% ini sudah jelas, maka saya mau lihat dulu nanti apakah barang-barang yang dikenakan pajak ini jelas, maka saya setuju eksklusif. Oh ya, ini saya bukan buzzer ya, kirain buzzer nanti.